kan harus pergi ya. Ya. Mau ngelanjutin ke Dreambox ya. Dreambox. Oh iya, semangat. Ada surat yang mau disampaikan ke kita. Gak usah. Timbang Dreambox doang. Honest, kita nggak pernah sih diundang ke Dreambox. Bisa nggak sih kita kalau lagi BU gitu kita ikut kuis tapi kita menang. Iya, bisa nggak kita dimenang? Dapat soalnya. Bisa, tapi yang dikurangin duit saya. Oh, ya udah sehat. Ya udah sehat ya. Makasih ya. Salam semuanya ya. See you ya. See you ya, enjoy ya. Buat teman-teman jangan lupa untuk nonton Dreambox setiap hari Sampai Jumat jam 4:30 sore. Cakep. Makasih ya. Assalamualaikum. Dadah. Jadi sekarang bintang tamu yang datang terus pulang gitu. Enggak, ini gue sesuatu Enggak, Omes doang. Itu doang ya. Tiap bintang tamu datang pulang, lah sepi yang ada di sini. Oke, kita kedatangan nih masih seputaran tentang bapak-bapak. Ya, ini adalah seorang bapak yang selalu punya cara untuk mengawasi ani-ani kocinya. Ya, anak-anak. Ya, itu dia. Fadlan Muhammad. Sudah ada Kak Fadlan Muhammad, terima kasih. Sudah ada di Brownies kembali. Dan sekarang kita ada artikel yang mau kita tanyakan. Ini artikelnya. Tak larang anak nongkrong, Fadlan Muhammad rupanya pakai GPS. GPS. buat lacak polisi, GPS. Jadi di handphone kamu ada GPS ngelacak semuanya? Ada. Jadi anak-anak itu kita kasih tahu terutama yang di luar kota ya sekarang ya. Jadi kalau misalkan ya kan sekarang zaman kita udah nggak tahu, zamannya udah parah banget. Jadi paling nggak kita tahu posisi terakhir mereka ada di mana aja. Dan kebetulan GPS yang kita pakai ini kasih report. Jadi dia ada di mana berapa lama, dia dari mana berapa lama, dari mana berapa lama gitu. Jadi mereka terkontrol dengan baik. Bisa ketahuan gitu, A? Bisa ketahuan. Boleh dong di gelang kaki dia nih pengen dipakai. Emang dia suka kabur kemana? Suka kalau dari sore, dari pagi masih aman, A. Kadang di atas jam 3 pagi suka malam cabut. saya nggak kuat. Oh, suka nggak kuat? Malam saya nggak kuat, bawaannya pengen ngayap aja. Tapi kalaupun Igun dipasang alat GPS Aduh, mah Wendy. percuma. Lah, percuma. Ya mentoknya nongkrongnya di pos satpam paling. Mana-mana sih, A. Iya. Tapi itu pasang GPS itu atas kesepakatan bareng anak-anak atau Ya, awal-awalnya anak-anak agak nolak. Aku nggak dipercaya sih, Det. Gini, Det, gitu. Gua ngasih tahu ke mereka bahwa ini... Oh, anak lu ngomong sama Dedi? Beda. Nantinya itu nantinya. Jadi kobus ya? Oh, tadinya nggak mau. Tadinya mereka ngerasa mereka tuh kok nggak dipercaya. Tapi gue bilang mereka nih masih dalam usia pengawasan. Karena mereka belum tahu yang mana. Walaupun mereka udah bilang udah tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk, tapi mereka nih masih gampang terpengaruh kan. Gue kasih tahu kalau mereka nih ada di luar kota, kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Paling nggak kita bisa tahu kalian terkontrol apa enggak. Takutnya kalian ngelakuin hal-hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi orang tua. Ya. Jadi kalau yang di luar kota tuh anak udah kuliah, ada yang di luar kota. Kuliah. Yang mana? Paling gede? Yang paling gede udah mau selesai. Tapi di kuliahnya masih di dalam kota. Jakarta. Tapi kalau yang kembar nih, dua-duanya kuliahnya di Undip di Semarang. Oh, di Semarang. Jadi yang dua ini tuh lebih kita kontrol karena kalau abangnya gampang lah. Dia ngeliat sebentar, oh iya ini ada di sini gampang. Jadi kalau setiap pagi itu ada laporan tanah mas. Ini kesini, hari ini kesini gitu. Nggak setiap pagi juga, jadi memang update. Jadi kalau misalkan dia pergi dari posisi perpindahan langsung diupdate. Kamu kemana kak? Gitu. Ya, kamu lagi kemana nih? Gitu. Aku ke teman-teman aku deh. Semua tempat tuh pasti ketahuan, kelihatan. Tapi nggak setiap setiap perpindahan tempat ditanya dong. Ada notifikasi juga ditanya sama kita. Ya maksudnya paling kalau yang agak mau khawatir segala kalau pergerakan mereka kan kelihatan sekitar kampus tuh. Ya kalau misalkan gue ngeliat nih, hallnya Undip gitu, atau di fakultasnya dia. Tapi kalau misalkan udah keluar ke arah-arah yang lain nih, gue bilang nih, kamu dari mana? Gitu. Oke. Apalagi kalau yang cewek ya. Cewek kan nggak boleh pulang lebih dari jam 10, jam 9, jam 10 lah paling malam. Kalau kamu pasti udah kelihatan tuh banyak pos-pos kalau aku, tapi kan jam 9, 10 aku udah pulang. Jam 10 apa? Malam pulang, karena aku pergi lagi baru.
Dari pagi. Gue jam 11 keluar lagi Wendy. Gue tuh sekarang semenjak sama dia, gue malam gue jadi nelayan Wendy. Nelayan. Iya. Gue cari ikan. Ada air. Mending dia nyari ikan. Orang dia tidur bareng sama ikan. Malah cari ayam dia. Tapi ada, Kak Fadlan ada limit usia gak anak-anak pakai GPS-nya? Maksudnya di Sampai nikah kali ya. Sampai mereka selesai kuliah. Sampai nikah, kuliah dia lulus tuh, lulus GPS ya. Ya, insya Allah. Ya Karena Allah. mereka udah punya apa namanya, udah punya penjaganya sendiri. Ya, mungkin ini salah satu karena kamu punya anak banyak juga ngawasinnya jadi agak lebih rempong ya. Betul juga. Memang punya anak banyak tuh resikonya juga lebih banyak daripada anak sedikit. betul. Jadi sebagai orang tua kita harus punya strategi juga buat ngelakuin hal-hal kayak gitu. Tapi atas persetujuan anaknya ya. Jangan sampai anak-anaknya ini salah pengertian atau komplain terhadap kita. Malah jadi mereka ngumpetin, matiin handphonenya atau kayak gimana gitu. Kalau anaknya suka rela kan enak. Tapi sebenarnya setiap rumah tangga punya aturan main nggak sih? Punya iya dong. Punya aturan main, sama aja kita masuk rumah orang kan kita harus ngikutin aturan yang ada di rumah. Dan sebagai orang tua kan memang kita juga ada hal-hal yang bisa kita santai untuk sama yang nggak bisa harus ikut regulasi dari Tapi kita. karena anak lu kan kebilang udah mulai agak gede nih, udah Gak usah sering ikut main. campur deh sama keluarga gue. Ngapain lu ikut campur? Keluarga gue. Gak usah ikut campur, gak usah nanya-nanya lah. Gak bilang apa, gak usah sosok nanya. Pakai sosok nanya si Wendy. Nyesel gue juga, gue nyeselin Ya, sekarang. siapa suruh lu nanya-nanya. Gue takutnya dia kenapa-napa nanti lah pas lagi naik motor. Astagfirullah. Lagi mendingan nih gue kasih tahu ya, ini gue bukan pakar motor. Lu cari motor yang kaki lu bisa napak Dia bumi. napak kakinya. Nah, pergi. Ada nama motornya Family, yang begini. Orang bercanda lagi lu. Bercanda aja, gak coba bercanda. Oke, sekarang kita reka adegan lagi. Kakinya. Ribut aja lu berdua lu. Enggak, gue mikirin kaki lo nyampe enggak. Nyampe kaki gue nyampe. Kalau enggak lo pakai hak tinggi waktu gue Kaki kanan dia nyampe, kaki kiri dia tapi ngatung. cincang. Agak bisa gue insya Allah. Ya Allah. Timbang Sportster mah nyampe. Kagak hati lu. Yang kayak gimana sayang motornya itu? Hah? Yang kayak gimana motor dia? Tahu yang mana? Lu nyewa lagi di sono kan? Ya nyewa lah. Ya siapa tahu lu bawa dari sini. Ada gila-gilanya bawa dari Gue sini. juga ada yang lagi riding di Swiss. Keren. Keren deh, tak. Gue udah, kalau lu keren gue gitu. Ya udah kita reka adegan ya. Reka adegan kan nih? Enggak. Oke, gak usah ya, kita lanjut ngobrol. Kita reka adegan. Ceritanya Fadlan sedang mencari anaknya Ayu. Tiba-tiba Fadlan bertemu dengan Wendy yang juga sedang mencari anaknya Igun. Fadlan dan Wendy teringat kalau mereka memasang GPS di mobil anak mereka. Setelah mengecek GPS, ternyata anak mereka sedang berada di lokasi yang sama, yaitu di toko kosmetik. Mengetahui hal tersebut, Wendy langsung memarahi Igun karena sudah berkali-kali dilarang untuk belanja alat kosmetik. Igun pun bilang kalau dia tidak membeli alat kosmetik untuk dirinya, tapi untuk Ini narasi yang benar. Untuk siapa ya? Ya. kaget gua. Kok kaget? Kok kaget beneran? Kenapa? Gue lagi latihan suara. Ayo. Oke. Mana? Cerita pakai handphone. Iya, ke anaknya ya lupa. Gun, pinjam handphone lu ya. Ceritanya kita lagi nyari anak. Ya. Kak Fadlan, Ya. Zizi manggilnya siapa? Apanya? Manggil Fadlan siapa? Ayah, Dedi. Dedi. Kamu manggil papa kamu siapa? Nih, Ayu manggil papanya Dedi. Kalau kamu? Lu manggil gua Caknan. Dan, Oke. Oh, oke. Kenapa, Wen? lu lagi nyariin anak lu ya? Anakku di gue belum lihat handphone. Iya, belum lihat handphone. Anakku di mana ya? Kok dari tadi nggak ada kabarnya? Anak gua juga udah sebulan. Anak lu segede gini kagak kelihatan. Anak gua udah sebulan kagak pulang ke rumah. Lu harus lapor polisi kalau udah sebulan mah. Udah biarin aja. Emang gua seneng dia hilang. Ya udah, kalau gitu gue mau nyari anak gue, lu masa nyari anak lu? Ya jangan gua cari dah. Lu cari juga? Iya. Tapi ada sesuatu kayaknya deh. Apa? Aha, gue inget.
Kalau anak gue pasang GPS. Jadi Oh, ya? bisa ngeliat. Iya. Anak gue pasangin goceng. Hah? GPS-nya yang goceng. Anak gue pasang. Pulsanya habis gak? Iya. Coba gue lihat dulu. Daerah mana lo? Anak lo? Di sabung Anaknya ada di salon nih, di salon, di toko kosmetik. Lah, anak gue juga sama di toko kosmetik. Kalau Jangan-jangan anak lu anak gua. Jadi ya. bener juga, tapi kok nggak enak ya? Dedi, Ayo, Dedi ngapain di sini? Jadi bala-bala. Dedi, aduh Ayu, kamu ngapain ada di sini? Kok ini kamu nggak kasih kabar? aku nemenin temanku belanja, Dedi. Rosma, kenapa kamu di sini? Nama gua dong. Nama gua Pak, Ros. aku lagi nemenin Ayu belanja kosmetik. Bang, tadi kamu kan yang minta nemenin aku. Enggak, orang aku nemenin kamu. Enggak, bohong, Yang Dedi. bener nih, masalahnya kamu nggak lapor ke Dedi nih masalahnya. Ya nggak apa-apa. Kamu nggak lapor. Kalau Ayu mah nggak apa-apa belanja kosmetik, dia cewek. Kamu ngapain ke tempat Saya lagi bikin alis, Pak, ini. Finalis sini. Dedi jangan marah-marah dong. Aku Ah, tuh lagi... ini Dedi kamu. Iya, ini Dedi. Oh, emang anaknya campuran ya, Pak? Campuran sama beruang. Marah aja dia, Dad. Dad, Iya. gue tuh lagi nemenin cewek gue belanja. Hah? Apa? Wah, Dedi. nggak Dad, bener nih. Lu anak lu ya? Enggak bener ya, normal lah gue sama dia. Kalau gue sama lu baru. Pertanyaan gua, kenapa anakku suka main gede banget? Ya nggak tahu. normal. Siapa yang ngomong Gue gak jadi bener? inget ceritanya Bunda Korla nih. Dia bacain komen. Kenapa dia? Bun, Nah. selamat malam Bun. Ya. Bun, suami saya lagi pergi sama suami saya. Lah gimana? Maksudnya gimana? Bingung nggak? Bingung. Maksudnya suami Suaminya saya dua. lagi pergi sama Kalau suami saya, suami saya. Suaminya dua. Aduh. Ada, ntar kita tanya sama Bunda Korla maksudnya apa ya? Bunda Korla maksudnya kapan gini, kesini? berarti Eh. suamiku adalah suamimu. Suami Ah, gitu. Suami berarti. dua dong berarti. Ada dua. Ada artikel lagi nih yang mau kita tanyakan. Fadlan Muhammad, jelaskan maksud Lira Firna repost quote soal rumah tangga. Oh, ada apa ini? Seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah. Ada lagi? Ini Fadlan yang Pak itu berkah kan? Apa? Yang subuh kan sama Pak Ustadz? Fadli. Fadli. Gua udah enggak. Ini yang maghrib. Lu gua di situ. Maghrib jadi alap-alap. Lah, Islam ini itu tapi indah. Ini Bapak Zizi kan? Bapaknya Zizi. Bukan, Fadli. Fadli. Lah, kok sekarang muka mirip sih apa yang Kembar. bukan? Ya orang kembar mirip lah. Dulu dia ada bedanya sama Gak ada abangnya. bedanya dari dulu begini kembar. Orang gua bisa bedain, gua kira ini bapaknya Zizi. Kagak. Oh, ini yang suaminya Telira Firna. Iya. Bininya Telira Firna. Iya. Oh, ya. Begitu Bunda Korla. Jadi ada apa dengan quotes-quotes itu? Ya, quotes itu sebenarnya buat pelajaran ke anak-anak. Karena di rumah itu lagi ngajarin tentang bagaimana seorang suami itu nanti kalau anak-anak cowok ini kan anak Ya. gua cowok ada 4. Oh, ya Allah. Jadi ke anak-anak cowok ini nanti akan jadi seorang suami. Dan suami ini punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Ya. Salah satunya adalah bisa menafkahkan keluarganya. Nah, anak orang suami yang tidak bisa menafkahkan keluarganya udah termasuk zolim kepada istri dan anak-anaknya. Nah, ini yang mau ditekanin ke anak-anak supaya anak-anak itu dari sekarang tuh aware. Dari sekarang tuh prepare dirinya masing-masing. Jangan males-malesan, jangan ini, jangan itu. Create something, do something, belajar yang benar biar jadi orang yang bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya. Amin. Intinya sih itu. Dan ini biasa sih sebenarnya istri gue melancarkan quotes yang dia dapat dari pengajian atau apa gitu ya. Intinya mau sharing ke orang-orang lain juga supaya mengingatkan juga kepada suami-suami atau kepada anak-anak muda sekarang untuk bisa
hidup untuk bertanggung jawab atas keluarganya. Amin, insyaallah. Gitu insyaallah. Karena sekarang kalau punya anak juga harus cari tata bahasa yang kira-kira anak-anak juga bisa ngerti ya. Itu dia. Karena tata bahasa juga sekarang beda-beda umur juga beda-beda perlakuannya kan. Bener. Kan sekarang ada yang kecil nih, yang paling kecil umur 5 tahun. Terus ada yang udah gede banget umur 21 tahun, ada yang 19 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 17 tahun. Nah, ini fasenya tuh yang 18 sampai 21 tuh agak deket, cuma masih beda gitu. Nyampeinnya juga beda-beda ya, sesuai usia ya. Apa? Bentar. Enggak. Tiga. Tiga-tiganya? Enggak. Tadi dia begini. Papa. Tiga. Apa? Ini tiga. Bukan maksudnya tiga. Oke, maksudnya Papa Fadlan, boleh tolong nggak dipencet sini? Pencet sini. Ya, aktifin GPS-nya. Aku mau iklan dulu. Jangan kemana-mana ya, tetap di Brownies Obrolan Manis.